Halo, apa kabar? Balik lagi bersama gua Rahmat Alfian. Kali ini gua akan bahas soal penting gak sih kita ikut seminar import. Langsung aja, cekidot. Oke, coba di sini gua cari artikel seminar. Import. Jadi buat kalian yang mungkin pemula, ini harus kalian tonton sampai akhir. Yang nggak pemula pun mungkin kalian udah pernah import, kalian juga perlu tonton ini sampai akhir. Mungkin kalian masih bingung, kalian udah bisa import, cuman kalian ingin ikut seminar import, ikut nggak ya gitu. Disinilah jawaban kalian. Sebenarnya ada, jadi penting gak sih ikut seminar import itu? Jadi 50-50 kalau posisi gua itu. Jadi gua jelasin yang pertama, yang penting. Jadi misalkan kita cari ini banyak cara import, atau kita lebih spesifik lagi seminar import. Kita lihat ada apa aja. Paling atas yang mungkin SEO-nya lebih bagus. Nah, di sini langsung muncul importir.org. Nah, ini mungkin dia SEO-nya lebih bagus, jadi tampil di halaman pertama. Di sini ada ORG seminar bisnis. Di sini ada lagi yang sharing pengalaman ikut. Oh, nih pengalaman dia bisa impor satu barang ya. Emang kalian bisa itu, cuman yang nggak bisa 0 barang. Kalian minta sampel pun bisa gitu. Berhati-hati dengan seminar dan buku import barang dari apa nih. Nah, jadi banyak ulasan yang pro dan kontra. Nah, gue pun jawabannya pro dan kontra. Yang pertama kan kita pro dulu. Di sini banyak nih seminar bisnis, cara menjadi impor, cara impor luar negeri. Nah, ini importir, jadwal seminar importir, logo ya. Kita langsung ini aja ya, yang pro, berhati-hati. Atau kita cari gambar-gambar. Nah, di sini gue ingin menjelaskan pentingnya kalian ikut seminar. Cuman yang harus digarisbawahi adalah ketidakmurahannya gitu. Kalian cari beberapa yang murah dan ketemu, mungkin bagus. Cuman kalau menurut gua, yang gua lihat-lihat itu tidak ada yang murah di seminar kelas import, karena mereka membagikan link yang mereka sudah pegang atau yang pernah kerja sama mereka, di share ke kalian. Jadi kalian cuman apa ya namanya, diberi kontak itu, diberi pintu lah, yang kalian harusnya masih nyari-nyari. Kalian nggak usah nyari-nyari, nih aku kasih pintunya, nanti kita belajar bareng-bareng gitu. Penting bagi pemula atau non pemula. Jadi di seminar itu kalian mempelajari yang basicnya, kalian non dasar, jadi kalian tahu dasar-dasarnya, dan beberapa mungkin peraturan-peraturan yang terkait impor, beberapa website yang harus kalian cek mengenai import.
beberapa partner yang harus kalian gunakan, itu beberapa biaya yang kalian gunakan, ya beberapa estimasi yang kalian perlu tahu sebelum barang terkirim. Nah, itu mungkin menjadi poin penting bagi pemula yang tidak gambling. Jadi kalian punya basic dasar yang kuat dan punya ekosistem komunitas yang bisa kalian yang bisa kalian tanya jawab itu. Jadi kalau misalkan kalian udah ikut seminar, kalian akan mempunyai lingkungan tanya jawab seputar importir gitu, dibandingin kalian kalau nggak punya. Cuman yang perlu digarisbawahi itu adalah ketidakmurahannya yang harus kita keluarkan untuk ikut itu. Terus apalagi ya, pro-nya kalian bisa punya ya leader misalkan, karena kalau misalkan yang baru pertama kali itu kalian pasti wanti-wanti ke kegagalan dalam pembelian kalian gitu. Jadi kalian banyak pertanyaan dan kekhawatiran yang bisa kalian bagi ke komunitas kalian gitu, dan bisa mencari estimasi ongkos pembelian langsung dari harga beli sampai berat barang kalian dan jasa yang kalian gunakan. Jadi di awal itu kalian udah tahu budget yang akan kalian gunakan. Oke, kita bahas di pentingnya gitu. Terus punya komunitas, kalian bisa tanya jawab, kalian mengurangi kebingungan kalian, mungkin mengurangi sedikit kebingungan kalian karena ada tempat tanya jawab sekaligus. Dan mungkin motivasi pertama adalah kalian harus kembali itu. Jadi uang yang kalian ikut seminarkan itu harus kembali ke kalian dengan cara import dan menjual yang kalian punya. Oke ya, itu penting kalau kalian ikutin, karena kalian dapat basically dalam import, mungkin dari tahapan tanya jawab. Karena kalau misalkan pemula itu atau pengen baru itu, jadi banyak pertanyaan yang menurut para gambling itu nggak harus ditanyain. Misalkan kita ngechat ke sana, bahasanya bagaimana ya gitu. Sebenarnya kan kalian pakai bahasa apapun terjawab gitu, kalian akan mengetahui sejalannya waktu. Karena hal-hal yang gini tuh mungkin menjadi poin jika kalian ikut seminar. Dan kekhawatiran kalian tentang ketidaktahuan akan hilangnya paket atau akan tidak sampainya paket itu dijamin oleh sang ketua seminar. Jadi kalian selalu merasa terlindungi lah. Jadi kalian bisa follow up
secara langsung. Dan misalkan kalau misalkan kalian tidak sampai atau merasa lama, kalian bisa push ke komunitas, ke yang punya membuat komunitas itu, barangnya sampai mana gitu. Jadi problem kalian itu bisa tersalurkan dan terjawab lebih cepat tuh. Itu pokoknya tuh sebenarnya banyak pro dan banyak kontraknya. Jadi makanya beberapa website yang menjelaskan berhati-hatilah dengan seminar import itu sebenarnya bisa benar dan bisa salah gitu, tergantung dari audiensnya, dari kalian yang mengikutinya. Kalau kalian mengikutinya secara teratur dan memanfaatkan itu secara memanfaatkan dengan benar komunitas dan lingkungan seminar kalian, itu akan berdampak bagus dengan keinginan kalian pas sebagai pemula untuk impor. Jadi ada beberapa orang yang menggebu-gebu ingin mencoba impor pas mengikuti kelas, dan sesudahnya kelas itu malah melempem karena mungkin beberapa faktor. Nah, kalau misalkan kalian pas ikut terus menggebu-gebu, terus kalian tanya jawab terus, dan kalian ikutin langkah-langkahnya, kalian action lah, kalian lakukan, dan terus-menerus aktif gitu. Misalkan aktif itu kalian terus follow up perkembangan import itu bagaimana, itu mungkin jadi poin penting mengapa kalian mengikuti seminar. Kalau misalkan kalian yang ikut terus diem aja gitu, tidak proaktif atau tidak terlalu aktif, diem, cenderung tidak bertanya atau tidak ingin tahu lebih dalam, nah itu sayang banget kalau misalkan ngikut seminar, jadi buang-buang waktu. Nah, itu jawaban gua atas pro-nya di seminar import. Penting gak sih ikut seminar import? Nah, sekarang gue bahas yang kontraknya. Jadi penting gak sih ikut seminar import? Menurut gue ini tidak penting. Kenapa nggak penting? Karena akses pembeliannya pun sama aja gitu. Tidak ada perbedaan antara kalian ikut import dan kalian tidak ikut import. Cuman bedanya kalian itu sudah mendapat pintu A saat mengikuti seminar import. Nah, kalau misalkan kalian tidak mengikuti itu, kalian mencari sendiri kelas pintu A itu gitu. Tapi proses dalam pembeliannya itu pun sama aja. Nah, kalau prosesnya sama aja dengan yang tidak ikut import, ngapain kita ikut seminar import gitu? Itu yang menjadi poin. Misalkan gini, misalkan kalian nggak ikut seminar import, kalian dikenakan biaya administrasi jasa kargo dan jasa pembelian. Nah, waktu kalian ikut seminar import, harusnya itu benefit yang kalian dapatkan mungkin lebih baik dari itu. Ternyata sama aja, kalian tetap dikenakan biaya administrasi jasa pembayaran dan jasa yang dikeluarkan dengan yang sama dengan yang tidak mengikuti kelas impor. Nah, itu kan
sama aja gitu. Jadi sebaiknya kalau kalian yang sudah ikut yang udah pernah import itu kalian nggak usah ikut seminar kelas import. Itu kalian jalanin aja proses kalian jalani terus, nggak usah ikut kelas import kelas lagi seminar import gitu. Jadi yang tidak ikut seminar import, kalian akan terus tumbuh dengan pengalaman kalian. Yang ikut kelas import akan tumbuh jika dia melakukannya action dan terus aktif gitu. Kalau misalkan kalian kan karena emang berjuang untuk kebutuhan, jadi kalian akan berjuang terus di proses itu hingga kalian tuh tahu nih prosesnya bagaimana gitu. Kalau misalkan yang ini yang ikut seminar, dia akan berhasil jika dia action dan mengikuti perkembangan yang di seminar import di komunitasnya gitu. Oke, udah paham ya. Jadi pro kontranya gitu. Jadi apa yang kalian ikuti di seminar dan apa yang kalian tidak ikuti seminar itu prosesnya sama. Itu cuman kalian dikasih, yang tidak ikut ini nyari sendiri. Itu sama aja. Tidak ada yang dirugikan sebenarnya. Cuman basically pengalaman sebenarnya gua tuh sedikit nyesel aja karena seminar import itu nggak terlalu murah, mahal. Pernah ikut seminar import dengan posisi gua sudah pernah import. Nah, di sini hal yang pertama menjadi motivasi gue itu uang yang gue keluarkan di seminar ini harus cepat balik di pembelian pertama gue di komunitas ini. Nah, ternyata terjadi dan sudah balik, dan gue nggak terlalu aktif mungkin, dan sekarang pun mungkin udah sepi grupnya. Maksudnya aktivitas interaksinya itu sudah menurun. Cuman dari pertama gua coba import di komunitas itu dan gue jual lagi di sini sudah menutupi uang administrasi gua saat ikut seminar. Nah, itu yang terpenting yang harus mungkin kalian coba, dan sedikit menyesalnya karena prosesnya itu sama aja dengan gua mandiri gitu. Jadi gua tetap kena biaya transfer dan biaya kargonya itu ya mungkin biaya kargo oke lah tetap, cuman kargonya itu dia setiap seminar itu mungkin punya kargo andalan masing-masing. Jadi misalkan seminar A punya kargo A, seminar B punya kargo B, jadi mereka itu nggak ada pilihan mana yang lebih murah gitu. Mereka cuma ngasih satu, ini loh kargonya dengan harga per sekian per kilo atau per meter kubik, dengan harga via udara atau via laut. Nanti pas dari luar negeri ke dalam negeri itu bagaimana prosesnya, nanti biaya lokalan gimana gitu, mereka sudah putuskan itu. Kalian nggak bisa milih, dan mereka nggak ngasih pilihan mana yang murah mana yang mahal gitu. Mereka cuma punya satu pintu yang harus kalian ikutin. Kalau misalkan kita individu, kita punya pilihan banyak dan mungkin lebih murah dari apa yang si seminar import ini berikan gitu.
Nah gua pun sama begitu, jadi punya mereka itu lebih mahal. Mungkin ada titipan jasa di seminar import, mungkin gini. Jadi ini gua akan promoin lu ke seminar gua, cuman gua nitip kalau misalkan ada anggota gua yang import, gua nitip per kilonya mungkin 5.000 atau 10.000 atau 20.000 gitu. Nah mungkin nih jadi mahal gitu, atau harga lu tetap cuman gue minta diskon ini buat gua gitu. Ya ini feeling so good aja, karena emang harganya mahal dibanding gua mandiri import. Kalau contohnya gini aja, contohnya kalau misalkan di seminar import kalian lebih dikenakan minimal berat. Misalkan kalau pakai via udara minimalnya itu 3 kilo. Nah kalau gua itu tanpa minimal gitu, jadi misalkan 1 kilo pun nggak masalah. Nah itu kan kalau misalkan kalian beli cuman 1 kilo, kalian harus bayar ongkos pengiriman sebanyak 3 kilo. Itu kan apa ya, membuat harga barang kalian itu kan naik tinggi sebelum dijual. Itu seharusnya itu kan kalian wanti-wanti agar harga jual kalian ini bersaing dengan penjualannya vendor lain. Jadi harga kalian ini bersaing. Kalau harga kalian lebih tinggi ya barang kalian nggak akan kejual gitu. Nah itu aja dari gua, semoga kalian bisa narik pentingnya. Jadi yang mau ikut sok monggo, yang nggak ikut pun sok monggo gitu. Jadi kalau kalian udah ikut ya ikutin aturan, terus cari yang terbaik buat kalian. Kalau misalkan kalian udah pernah dan coba dan pengen gambling sendiri ya nggak apa-apa gitu. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian kurang jelas, komen aja di bawah supaya gua jawab apa keresahan kalian yang mungkin dulu sama menjadi keresahan gua. Kalau kalian suka like, kalau kalian nggak suka dislike aja. Jangan lupa komen dan subscribe. Thank you.